Susilo Sudarman, dan Sekolah Kavaleri Belanda di Amersfoort. Saat Perang Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1949, Belanda mengerahkan persenjataan modern, termasuk tank dan panser, guna menghadapi gerilyawan Indonesia kala itu. Tidak ketinggalan pula, Belanda mengerahkan tank Stuart untuk menghadapi pasukan Tentara Nasional Indonesia. Tapi, gerilyawan Tentara Nasional Indonesia tidak gentar melawan tank Belanda, dan tank bisa dihancurkan dengan ranjau anti-tank. Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, pada 2 November tahun 1949 merupakan pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Pasca konferensi Meja Bundar di Den Haag, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat alias RIS oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Surya Atmaja di Yogyakarta pada 17 Desember 1949. Pada 5 Januari tahun 1950 di Opleiding Centrum Panzertroepen Bandung, Belanda bersiap menyerahkan 100 tank dan panser mereka kepada APRIS dan Korps Kavaleri TNI Angkatan Darat, berdiri pada 9 Februari tahun 1950 dengan persenjataan tank dan panser bekas Belanda. Pada 17 Maret tahun 1950, Kepala Staf APRIS, yaitu Kolonel TB Simatupang, meninjau Satuan Kavaleri Indonesia di Markas Inspektorat Kavaleri Bandung. Dan pada 15 April tahun 1950, tank Stuart Eskadron 1, Inspektorat Kavaleri TNI Angkatan Darat diresmikan di Bandung juga. Inilah markas bekas Opleiding Centrum Panzertroepen Belanda di Bandung yang menjadi markas pusat kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat. Berdasarkan SK Perdana Menteri RI, Mr. Wilopo pada 15 April 1953, sejumlah perwira TNI dan sipil ditugasi untuk belajar kavaleri di negeri Belanda, yaitu Letnan 1 Susilo Sudarman, Letnan 1 Sambur, Letnan 1 Cuk Suwondo, Sersan Mayo Susanto, Wismoyo, anggota sipil Harjono Prawiro Dirdo, dan anggota sipil Sudarmaji. Dan inilah beberapa perwira kavaleri yang studi di Belanda pada tahun 1953 sampai 1954. Antara lain Haryono P, Susanto Wismoyo, Cuk Suwondo, Gatot Sumartomo, Samur Yudo Martono, dan Susilo Sudarman. Pusat Pendidikan Kavaleri Belanda di Amersfoort merupakan tempat para perwira kavaleri Indonesia menempuh pendidikan persenjataan tank dan panser modern. Dan inilah berbagai jenis tank di Sekolah Kavaleri Belanda, Amersfoort. Markas Sekolah Kavaleri Belanda di Amersfoort berdiri pada tahun 1918. Dan inilah markas Sekolah Kavaleri di Amersfoort pada tahun 1953. Dan di kala itu, pada musim dingin, Lettu Susilo Sudarman berfoto di depan markas sekolah tersebut. Dan inilah para pelajar di markas Sekolah Kavaleri Belanda, perwira Belanda dan Indonesia belajar bersama. Dari musuh menjadi sahabat. Seperti dalam foto ini, Lettu Susilo Sudarman bersama rekan-rekan perwira kavaleri Indonesia dan Belanda. 3 perwira kavaleri Indonesia ketika berlatih tank M24 KV di Amersfoort, Belanda. Antara lain, Lettu Cuk Suwondo, Lettu Samur Yudo Martono, dan Lettu Susilo Sudarman. Pada Juni 1953, Lettu Kav Susilo Sudarman belajar mengemudikan tank ringan M24 KV di Sekolah Kavaleri Belanda. 63 tahun kemudian, pada 17 Mei tahun 2016, Dr. Indroyono Susilo mengemudikan tank serupa yang pernah dikemudikan almarhum ayahandanya di Amersfoort, Belanda. Tank M24 KV merupakan tank yang dipakai berlatih oleh Lettu Susilo Sudarman dan kawan-kawannya di Pusat Kavaleri Belanda Amersfoort di tahun 1953. Kenangan foto bersama para perwira kavaleri TNI Angkatan Darat ketika di Pusat Kavaleri Belanda. Tampak Susilo Sudarman, Cuk Suwondo, Harjono Prawiro Direjo, dan Sumur Jodo Martono.
Dan ini adalah foto kenangan ketika Letu Susilo Sudarman bersama para perwira kavaleri Belanda ketika berlatih Tengberat Centurion di Belanda. Tampak Letucap Susilo Sudarman bersama Letucap Tutsuwondo dan Letucap Zumur Yudomartono belajar Tengberat Centurion pada tahun 1953 di Belanda. 63 tahun kemudian, pada 17 Mei 2016, Dr. Indroyono Susilo berkunjung ke Amersfoort, Belanda dan melihat Tengberat Centurion yang dipakai almarhum ayahandanya. Inilah Tengberat Centurion buatan Inggris dengan bobot 52 ton dengan senjata kanan kaliber 105 mm. Inilah buku taktik kavaleri yang ditulis para perwira muda Korps Kavaleri TNI Angkatan Darat pada tahun 1954 setelah mereka kembali dari negeri Belanda. Inilah para perwira Indonesia yang mengikuti pendidikan di negeri Belanda pada tahun 1952 sampai 1953. Di antaranya, Letu Laut Jo Sudarso, terakhir Laksamana Muda Laut Anumeta Pahlawan Laut Arafura, Letu Laut Mulyadi, terakhir Laksamana TNI KS Ail, Letu In Supardo, terakhir Letjen TNI Panglima Kornilhan III, dan Letucap Susilo Sudarman, terakhir Jenderal TNI Menko Polkam Republik Indonesia. Pasukan kavaleri Belanda yang telah berusia lebih dari 200 tahun tetap mengenakan baret hitam, sama seperti baret hitam Korps Kavaleri TNI Angkatan Darat. Pada tahun 2016, Dr. Indroyono Susilo berfoto bersama dengan para kurator Museum Kavaleri di Amersfoort, Belanda. Di belakangnya adalah tank M24 KV yang pernah digunakan Susilo Sudarman dan perwira kavaleri Indonesia tahun 1953 alias 63 tahun yang lalu. Dan pada tahun 2023, dalam rangka pembangunan Museum Kavaleri di Bandung, Komandan Pusenkaf Maijen Yanwar Adil dan rombongan berkunjung ke Amersfoort, Belanda yang saat ini sudah menjadi Museum Kavaleri Belanda. Selamat berkunjung ke Museum Susilo Sudarman.